Dulu saya itu kerjanya sebagai konsultan teknik di proyek-proyek pemerintah, khususnya Dinas Bina Marga, hampir 20 tahun lebih. Tapi kemudian satu dan lain hal membuat saya hijrah mencari solusi terhadap kondisi yang memang tidak sesuai lagi dengan keadaan saya. Pertanian itu adalah suatu kegiatan yang sangat tidak pernah putusnya dan sangat menjanjikan untuk dijadikan sebagai lahan bisnis. Hasil diskusi beberapa teman dengan saya, juga dengan istri saya, bahwa di Aceh ini saat ini sedang berkembang satu kegiatan pertanian yang disebut kumbung. Kalau bahasa Jawanya kumbung, tapi kalau bahasa Acehnya mungkin rumah jamur, rumah pulat. Nah, itu adalah pertanian jamur. Nah, yang lagi ngetren itu sebetulnya ada dua macam, yaitu jamur tiram dan jamur merang. Nah, itulah sejarahnya. Ketika saya mendapat informasi tentang itu, saya coba berpikir, bukankah ada tanah di belakang? Bagaimana kita coba desain satu teknologi pertanian rumah jamur atau kumbung jamur ini dengan teknologi yang sangat ya up to date seperti keadaan sekarang, dengan konsep sustainable, artinya dia berkepanjangan terus, berkesinambungan terus. Bahan yang kita pakai itu minim sekali kerusakan. Saya menggunakan teknologi konstruksinya rangka baja dengan material dinding pelapisnya itu semacam polikarbonat, tetapi bukan polikarbonat, sehingga dengan dua bahan tersebut ditambah dengan atap yang saya gunakan dari aspal, sehingga material yang terpakai itu sangat berjangka panjang umurnya. Sejak pertama tahun 2016 kita buat kumbung jamurnya, sampai hari ini kita berproduksi terus, dan syukur alhamdulillah memang sangat banyak sekali produk-produk jamur ini, olahan jamur yang bisa kita lakukan atau kita buat, atau bahasa pertaniannya mungkin olahan pasca panen. Jadi saya sudah berproduksi untuk menjual olahannya. Apa itu olahannya? Dia menjadi topping dari suatu produk mie, kemudian dia menjadi bahan utama dari bubur, kemudian dia juga menjadi yang lebih dikenal dengan, kita bisa goreng, dia lebih dikenal dengan jamur crispy. Sangat banyak, terutama kalau untuk di pembibitan itu kita belum terlalu banyak menguasai teknologi untuk pembibitan. Pembibitannya sendiri itu dimulai dari mulai mencari jagung yang baik untuk dijadikan sumber utama bibitnya, kemudian pengemasan backlog namanya atau media tanam dia, kemudian sampai kepada pemeliharaan dia sehingga dia bisa berproduksi. Nah, kendala-kendala itu umumnya dalam bentuk ilmu pengetahuan, di mana keterampilan kita belum menjangkau seperti itu. Tetapi dan itu dirasakan hampir semua petani-petani jamur yang baru memulai usaha. Nah, sementara untuk hambatan sesudah dia panen atau sudah berproduksi itu juga banyak. Apa itu tadi, seperti yang saya sebutkan, pemasarannya terlalu sulit. Artinya budaya makan jamur atau mengkonsumsi jamur di masyarakat kita belum terlalu meluas, karena mungkin juga ilmu pengetahuan atau mungkin sosialisasi dari kita petani jamur ini belum terlalu maksimal, sehingga pemasaran jamur mentah itu sendiri masih belum meluas. Bagaimana mengatasi masalah itu? Itulah dengan cara merubah paradigmanya, jangan menjual jamur mentahnya saja, tetapi kita juga menjual olahannya. Nah, jadi kendala-kendala utamanya sebelum mulai berusaha itu kita kekurangan lah pengalaman dan ilmu di situ, tapi kemudian bisa kita atasi dengan bertanya sana sini, menggali ilmu dari literatur, kemudian kendala di pemasaran seperti itu. Nah, yang jadi persoalan sekarang, mungkin ada juga pertanyaan, apakah ketika pelaksanaan ada kendala juga? Ada juga. Karena umumnya
teman-teman yang belum mengadopsi teknologi seperti saya ini, mereka punya kendala di mana? Pertama, pengaturan waktu untuk penyiraman. Mereka terikat sekali sehingga ketika mereka mengerjakan kegiatan lain tapi terbentur dengan jadwal penyiraman, mereka terpaksa harus meninggalkan pekerjaan lain dan harus menyiram. Nah, kira-kira itu juga sebagian dari kendala. Kemudian yang kedua, teman-teman yang menggunakan kumung jamur dari bahan yang masih tradisional seperti bambu atau papan. Nah, ketika itu dilakukan, di situ sangat banyak hewan-hewan kecil yang menjadi musuh daripada jamur itu sendiri, sehingga saya nggak tahu apa istilahnya itu ya, hewan-hewan kecil itu dia seperti jentik-jentik kecil itu. Nah, itu dia kalau kurang perawatan, jamurnya akan terkontaminasi dengan hewan itu dan dia menjadi busuk, tidak bagus produksinya. Nah, kendala-kendala itu saya coba adopsi sekarang, sehingga alhamdulillah sampai hari ini dengan teknologi kumung jamur saya yang sedikit lebih up to date ini, saya merasakan suasana jamurnya sendiri sangat segar. Ketika kita masuk ke dalam ruangan juga sangat segar. Kemudian kendala tentang penyiraman saya juga sudah teratasi dengan metode penyemprotan secara otomatis yang bisa saya setting per 15 menit sekali atau per setengah jam atau per 1 jam sesuai kebutuhan. Mungkin itu saja kendala-kendala sementara ini. Kalau jamur itu pertama prosesnya kan dia sesudah kita masukkan bibit ke dalam media tanam atau backlog. Nah, itu kita harus diamkan dulu beberapa hari, antara 1 sampai 2 minggu sampai keluar miselium namanya. Miselium itu adalah benih-benih yang akan menjadi jamurnya nanti. Sampai dia penuh itu membutuhkan waktu sampai kurang lebih sekitar 30 hari atau 40 hari. Kemudian begitu miselium atau bakal jamurnya itu sudah memenuhi seluruh media tanam atau backlog sehingga berwarna putih dia. Nah, itu tidak membutuhkan waktu lama, itu mungkin sekitar 40 hari tadi itu akan keluar pinhead namanya. Nah, pinhead itulah yang akan menjadi bakal jamur. Nah, proses pinhead itu menjadi besar untuk siap dipanen juga waktunya juga tidak lama. Kalau dia keluar pagi, mungkin sore sudah bisa kita panen atau besok paginya sudah bisa kita panen. Jadi tergantung memang bibit yang kita tanam di dalam media. Jadi hanya membutuhkan waktu antara 0 sampai 40 hari saja sesudah kita isikan bibit ke dalam media tanam tadi atau backlog istilahnya ya. Nah, kemudian sejak itu dia akan panen terus. Misalnya hari ini dia keluar dan kita panen, mungkin lusa dia keluar lagi. Mungkin berselang 1 atau 2 hari dia akan keluar lagi, panen lagi. Selang 2 atau 3 hari lagi panen lagi, seperti itu, dan itu siklusnya akan berjalan selama kurang lebih 4 sampai 6 bulan. Kalau saya sementara ini saya masih konsentrasi kepada jamur tiram namanya, karena jamur tiram ini membutuhkan tempat yang agak lembab atau dingin, seperti misalnya di dataran-dataran tinggi atau di dataran rendah juga bisa kita siasati dengan menambah konsep misty sprayer tadi dan menaungi dengan ya di kerimbunan pohon-pohon lah, dengan menanam pohon-pohon di sekitar rumah jamurnya. Cobalah berpikir ketika kita bekerja dengan kemampuan sendiri dan kita adalah bos di situ dalam mengelolanya, tidak terikat dengan berbagai hal. Jadi sangat asik dan sangat menarik untuk kita lakukan suatu usaha, terutama dalam hal ini dalam bidang pertanian. Saya ingat pesan dulu orang tua saya, kamu kalau ingin eksis di dalam usaha selama hidupmu, berbaurlah dengan usaha alam. Apa itu? Ya itulah tadi, bisa perkebunan, bisa pertanian, karena alam itu tidak akan pernah punah sampai akhir bumi ini, seperti itu. Nah, sehingga teman-teman yang sudah lulus ataupun adik-adik mahasiswa, berpikirlah yang positif, jangan malu, kemudian harus kreatif, kemudian juga harus berani untuk memulai dan belajar terhadap hal-hal baru. Karena saya coba akan mempopulerkan ke depannya kalimat petani itu menjadi pengusaha tani.